video kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur. Langsung saja pada materi kali ini. Pada video bagian 1 akan dibahas perkembangan sistem periodik unsur mulai dari tokoh Anthony Lavoisier pada tahun 1789, Johann Dobraina pada tahun 1829, Alexander Emile Victor de Saint-Courtois pada tahun 1862, dan John Newland pada tahun 1865. Dimulai dari Anthony Lavoisier yang menggolongkan unsur-unsur ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok gas, non-logam, logam, dan tanah. Terdapat 5 unsur yang tergolong dalam kelompok gas, 6 unsur dalam kelompok non-logam, 17 unsur dalam kelompok logam, dan 5 unsur dalam kelompok tanah. Sudah terdapat 33 unsur yang mampu dikelompokkan oleh Anthony Lavoisier pada saat itu. Hal ini menjadi dasar pengelompokan unsur-unsur sampai terbentuknya sistem periodik unsur, dan juga sebagai motivasi bagi ilmuwan. Namun, penggolongan ini masih bersifat umum, dan juga seharusnya cahaya bukan termasuk dalam golongan unsur-unsur, karena cahaya bukanlah materi. Tokoh selanjutnya yaitu Johann Dobraina. Setelah mempelajari unsur yang telah dikenal pada saat itu, Johann Dobraina mendapati pola tertentu. Pola tersebut dikenal sebagai triada Dobraina. Bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok tersebut unsur di mana massa unsur yang tengah merupakan rata-rata unsur yang di tepi. Contohnya pada triada 1, ketika di rata-rata massa atom Li dan K yang terdapat di tepi, maka akan didapat massa atom Na yang terletak di tengah yang memiliki kemiripan sifat yang sama di antara ketiganya. Penggolongan ini mulai masuk pada penggolongan sifat dari unsur. Pada setiap triade terdapat kemiripan dari unsur-unsurnya. Namun, setiap triade hanya memuat 3 unsur, sedangkan tidak hanya 3 unsur yang terdapat pada triade tersebut yang memiliki kemiripan sifat. Dan Dobraina juga tidak dapat menjelaskan hubungan antara triade satu dengan lainnya. Berikutnya yaitu Alexander Victor de Saint-Courtois. Beliau mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atom. Unsur-unsur kimia disusun membentuk suatu spiral. Unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak pada kolom yang sama. Perbedaan berat atom unsur-unsur yang mirip adalah 16. Misalnya litium dan natrium. Keduanya memiliki selisih massa atom 16 dan terletak pada kolom yang sama. Penyusunan ketiga unsur kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Berat atom sama dengan 7 plus 16N. N merupakan urutan unsur. Penyusunan yang dilakukan berdasarkan kenaikan massa atom dan juga kemiripan sifat. Namun, penggolongan ini tidak terlalu mendapat perhatian, karena pada makalahnya banyak menggunakan istilah geologi, penyusunan atau penggolongan unsur oleh beliau menjerumus ke sifat periodik, yaitu berdasar atas kenaikan massa atom dan sifat unsur. Setelah itu yaitu John Newland. Hukum oktav Newland menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom, maka
sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nolan menunjukkan bahwa bila unsur-unsur yang ditemukan saat itu dan disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setelah atom ke-8 akan didapat unsur yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Contohnya adalah sifat Li yang mirip dengan sifat Na, K, Cu, Rb, Ag, Cs, dan Ti. Nolan dapat menggolongkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan juga kemiripan sifatnya. Juga telah dapat menjelaskan hubungan antara oktav satu dengan oktav lainnya. Namun, dalam satu oktav ada yang terdapat lebih dari 8 unsur. Dalam satu kotak terdapat lebih dari 2 unsur. Penggolongannya tidak berlaku pada atom yang berat atomnya besar dan tidak ada tempat lagi jika ada suatu unsur baru ditemukan. Sampai sini, paham?